Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara merekap nilai secara otomatis dari beberapa Google Form yang kita buat. Yakni patokannya adalah respon dari siswa kita. Baik Bapak Ibu, langkah pertama adalah kita akan membuka dulu Google Drive kita ya. Jadi respon yang ada di dalam kuis kita ini kita klik atau kita buka ya, double klik seperti ini, maka otomatis akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ada time, kemudian skor, nama siswa dan seterusnya. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, untuk saya ya, biasanya saya menggunakan nama siswa ini secara otomatis, yakni terdiri dari kelas, kemudian absen, dan juga nama. Sehingga kekeliruan dari anak-anak tidak akan terjadi. Ya, sebab biasanya anak-anak itu ketika mengetikkan nama, ya, kemudian absen, kemudian kelas itu salah. Sehingga saya membuat rumus gabungan dari beberapa sel kemarin itu ya. Jadi ada kelas, kemudian ada absen dan juga nama, sehingga insya Allah tidak ada yang salah terkait dengan identitas nama siswa ini ya. Berikutnya adalah setelah kita buka form ya, kita siapkan dulu untuk rekapitulasi nilai tugas. Nah ini saya membuat data seperti ini yang notabene adalah terdiri dari nomor, nama siswa, kelas, kemudian kode siswa Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah yang menjadikan sebuah acuan nanti ya, kode siswa. Kemudian tugas ke-1, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya. Nah, sampai terakhir di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam sheet recap ini, selain sheet recap, nanti tabel array yang kita gunakan itu adalah respon 1, respon 2 dan seterusnya ya. Yang mana respon 1 ini adalah merupakan hasil dari rekam atau respon dari form Google yang pertama ya. Kemudian respon 2 ini adalah respon dari tugas yang kedua. Jadi ke-1 berarti respon ke-1, tugas kedua respon ke-2 dan seterusnya. Nah, ini saya contohkan hanya 2 saja Bapak Ibu, nanti bagaimana cara kita mengelola dari beberapa Google Form ya. Baik Bapak Ibu, kita klik respon 1. Ini nanti kita akan pastekan ya, kita pastekan yang ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jenengan bisa memakai sistem download boleh atau kopas seperti saya ini monggo, terserah ya. Jadi mula-mula seperti ini Bapak Ibu, kita blok dari timestamp-nya ini skor nama siswa, barangkali dibutuhkan untuk time-nya ya. Nah, ini kita blok seperti ini. Kemudian Ctrl C Bapak Ibu atau salin ya, atau klik kanan salin, kemudian timpahkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu, tinggal kita atur sedemikian rupa ya untuk kolomnya ini. Nah, ini kita blok. Kalau terjadi seperti ini Bapak Ibu, tinggal kita pada hidrorumnya ini kita klik kanan ya, jangan lupa di blok dulu, kita pilih 15. Nah, ini standar atau default dari row pada Microsoft Excel. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini adalah sebuah kolom ya, kita isikan dulu. Ini adalah time, kemudian adalah skor, kemudian adalah nama siswa ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam format Google Form itu biasanya skor atau nilai itu muncul seperti ini, 60/100, 20/100, atau 100/100 dan seterusnya. Apa artinya ini? Ini adalah skor ya. Ini adalah nilai, kemudian skor adalah nilai maksimal ya. Nanti kita akan pisahkan Bapak Ibu, bagaimana cara memisahkannya. Nanti kita menggunakan ini menu yang ada di ini. Nah, text to column ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk nilai skor, kemudian nama siswa, nanti kita pisahkan Bapak Ibu dengan menggunakan submenu text to column ya.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sementara kita kopikan dulu ya untuk nama siswa ini. Karena ini kita butuh untuk memisahkan skor ini. Berarti kita Ctrl X kita pindahkan di sini. Ini nanti ditempati untuk apa? Untuk apa ini? Untuk skor ya. Nah, sudah Bapak Ibu seperti ini. Kita blok ya seperti ini. Klik di atas ini ya yang header kolomnya ini yang B, yang header kolom B. Kita klik ya, kemudian text to column. Kemudian pilih ini terus. Nah, kita pilih space ya. Jadi kita pilih space, next. Ya, jadi nanti artinya apa ini Bapak Ibu? Kita pisahkan skor, kemudian garing dan skor maksimal. Kita klik finish, maka otomatis akan ada di sebelah kanannya ini. Nah, nanti ini kita hapus Bapak Ibu. Kita blok hapus, sisakan saja nilainya saja. Sehingga di sini sudah kita ganti ya Bapak Ibu ya dengan kata-kata nilai ya. Nah, begitu juga dengan ini Bapak Ibu ya. Kita pisahkan Bapak Ibu dengan cara apa tadi? Klik header kolomnya, kemudian text to column. Kemudian ini ya, delimit. Nah, kita pisahkan dengan ini Bapak Ibu min ya. Jadi other min ya, other min. Kita next, kemudian finish. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti ini kita rubah menjadi kelas. Ini absen dan ini juga namanya apa tadi? Nama siswa ya, nama siswa. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu setelah data ini sudah ada, sudah fix ya. Kita klik ya, kita sisipkan buat kolom baru. Ini kita peruntukkan untuk kode siswa Bapak Ibu ya. Jadi kode siswa kita ya harus kita sesuaikan dengan ini ya. 8A spasi 1 ya. Jadi setelah kelas ada spasi 1. Kalau jenengan misalkan tanpa spasi ya monggo. 8A langsung 1 atau 8A langsung 2 gitu. Monggo, misalkan seperti ini ya. Seperti ini, monggo ya, enggak apa-apa. Nah, kita samakan Bapak Ibu. Berarti ini kita kasih rumus sama dengan ya, saya ulang, kita kasih rumus penggabungan Bapak Ibu. Ya, kemudian klik kelas, kemudian N ya. N dengan ini kita gabungkan absen ya. Nah, ini sudah 8E plus 4. Berarti nanti siswa ini adalah kodenya adalah 8E spasi 4 ya. Kita derek ke bawah Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, sudah. Kita permanis Bapak Ibu, kita kasih border. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita catat Bapak Ibu sebelum itu bahwa nanti tabel array-nya itu adalah A2 ya. Ini ya. A2 sampai dengan F berapa ini? F130 ya, betul ya. A2 sampai dengan F130. Kemudian kolomnya ini ya, nilainya itu ada di barisan kolom ke-3, 1, 2, 3 ya. Jadi ini adalah patokan kita untuk membuat rumus tadi ya. Kita membuat rumus nanti maksud saya. Nah, kita gabung kita masuk ke dalam menu rekap Bapak Ibu. Ini saya cek dulu Bapak Ibu, tadi insya Allah kemarin itu masih ada ini ya. Ya, kita klik dulu Bapak Ibu terkait dengan conditional formatting. Nanti kita praktekkan ya. Jadi kita klik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya. Ini ada kalimat lookup value-nya, berarti harus kita jadikan acuan yang mana ya. Jadi acuannya adalah kode siswa Bapak Ibu. Nah, untuk yang atas nama Ademita ini absen 1 berarti
ada di D7 Bapak Ibu ya. Kode siswanya adalah D7. Kemudian koma, tabel array-nya ini adalah tadi A2 sampai 130F ya. F130 berarti respon 1. Respon 1. Kemudian tanda seru. Kemudian dolar Bapak Ibu. Ini biar tidak ada perubahan ya. A. Dolar lagi. Kemudian 2.2. Kemudian dolar lagi Bapak Ibu. F. Kemudian 130 ya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita kasih koma. Kolom indeksnya adalah nilai tadi ya. Nilai tadi itu adalah ada di urutan keberapa? Kolomnya adalah kolom ketiga, kemudian koma false. Tutup kurung Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Berarti tugas 1 atas nama Ademitene kurnianya adalah 50 ya. Tinggal kita derek ke bawah Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, ini sengaja memang ya saya berikan semacam pemahaman Bapak Ibu bahwa ketika kita membuat rumus VLOOKUP ini kemudian muncul NA ya. Error NA ini tidak terdefinisi ya. Berarti kita harus menambahkan sebuah rumus yang namanya if error Bapak Ibu ya, biar nanti ketika if error itu misalkan tidak ada, berarti kita kosongi atau kita kasih simbol tertentu ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini langsung kita tambahkan if error buka kurung, kemudian setelah false ini kita koma, kita kasih koma ya. Kita kasih koma. Nah, misalkan kita kasih tanda hubung ya, berarti seperti ini ya. Jadi artinya apa? Nanti jika error itu muncul tanda hubung atau kita kosongi monggo terserah. Tergantung kesenangan Bapak Ibu ya. Kita kasih tutup kemudian enter. Nah, tetap Bapak Ibu. Kenapa kok tetap? Karena di sini Adimita masih sudah ada nilainya. Coba nanti kalau kita derek ke bawah yang tadi yang error itu masih muncul simbol thread. Nah, ini sudah ya. Nah, ini simbol thread berarti ini anak ini belum mengerjakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita untuk memudahkan pengontrol kita, alangkah baiknya dalam Excel itu kita ada fasilitas conditional formatting ya. Jadi kita kasih kondisional Bapak Ibu. Maksudnya apa? Nah, misalkan kondisionalnya adalah di bawah KKM kita itu misalkan nilainya warnanya merah misalkan ya, maka kita atur Bapak Ibu ya. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Silakan diklik conditional formatting, kemudian new rule, kemudian pilih ini Bapak Ibu. Nah, format only cell that contain ya. Between. Nah, between-nya ini kita ganti menjadi ini less than ya. Artinya apa? Jika siswa itu dapat nilai 50 ya, di bawah 68, 68 itu adalah KKM Bapak Ibu ya. 68 ini adalah KKM ya. Maka kita kasih format ya. Kita kasih format di sini ya. Colornya adalah kita kasih warna merah misalkan ya. Nah, oke. Berarti nanti jika siswa itu nilainya di bawah 68 otomatis nilai tulisannya menjadi merah. Kita kasih oke. Nah, benar ya Bapak Ibu ya. Ini 50 berarti merah. Kemudian kita tambahkan lagi Bapak Ibu conditional formatting ya, new rule. Kemudian kita pilih determine ya. Ini kita kasih kondisi seperti ini misalkan sama dengan E7. Nah, E7 ini sama dengan jika nanti muncul min atau tanda hubung ya, tanda hubung tadi misalkan berarti kondisional siswa belum mengerjakan ya, berarti kita kasih tadi kan kita kesepakatan kita kan tanda hubung, berarti E7 sama dengan tanda petik kemudian tanda hubung seperti ini ya, kemudian kita kasih format di dalam filenya ini kita ganti menjadi merah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini misalkan saja. Kalau jenengan kondisional terserah. Yang lain terserah ya. Kita kasih oke.
Kemudian kalau sudah kita blok ke bawah Bapak Ibu. Nah, sudah kan? Berarti anak yang di bawah KKM itu nilainya pasti bertulisan merah. Tapi kalau anak yang belum mengerjakan, maka otomatis selnya ya itu akan berubah menjadi berwarna merah. Nah, kondisi ini Bapak Ibu kita kita peruntukkan untuk ini, untuk semua tugas ya, semua tugas dari ke-1 sampai ke-10. Berarti sampai dengan berapa ini tadi? Kita cek. Ini sampai ini ya, berarti N166 ya. Berarti N166. Kita klik conditional management ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ya. Ini E7 sampai E166. Ini kita ganti menjadi ini Bapak Ibu ya. Yang sampai ke tugas 10 berarti ada di kolom ke N ya. Berarti ini kita rubah N. Kita tidak akan menyeting kembali Bapak Ibu ya. Nah, N. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau sudah klik apply kemudian OK. Ya, sudah Bapak Ibu ya. Nah, itu ada di rekap yang pertama. Nah, sekarang Bapak Ibu saya contohkan bagaimana jika kita untuk merekap tugas yang kedua. Nah, pada intinya adalah sama Bapak Ibu ya. Jadi tinggal nanti kita rubah respon 1 ini menjadi respon 2 ya. Nah, ini saya contohkan aja. Misalkan ini saya blok, misalkan ya contoh sederhana aja nih. Misalkan sampai di sini aja. Tidak semuanya Bapak Ibu ya. Ini saya anggap yang mengerjakan di respon 2 ini hanya beberapa nih. Nah, ini misalkan saja Bapak Ibu. Kemudian di sini misalkan 100 semua misalkan ya. Ini hanya misal saja Bapak Ibu. Kita blok seperti ini. Nah, sudah. Berarti Bapak Ibu di dalam rekap ini, di rekap tugas kedua ini ya, sama dengan yang tadi ya. Kita copy seperti ini ya monggo ya. Nah, kemudian tinggal kita respon satunya ini kita rubah menjadi 2. Nah, berarti Adimita ini belum mengerjakan. Tadi hanya beberapa siswa ya. Ini. Nah, kita derek ke bawah Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, alhamdulillah ya, berarti nilainya 109. Nah, ini nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah bukan untuk merekap rekapitulasi nilai tugas mata pelajaran kita Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.